Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Yang Diampuni Pelanggarannya. Orang yang berbahagia adalah mereka yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Saudara, betapa menakutkan keadaan orang yang dihukum. Orang biasanya akan mengalami ketakutan, bahkan tidak bisa tidur kalau sampai mendapat surat panggilan dari KPK, atau ketika merasa kalau perbuatan jahatnya mulai tercium, atau kalau menyadari bahwa dirinya bakalan terjerat kasus hukum. Takut karena pasti akan beroleh hukuman. Itu saja baru menyangkut perkara-perkara duniawi, saudara. Apalagi kalau sudah berbicara hukuman kekal di api neraka, pasti ini jauh lebih mengerikan dan menakutkan karena akan berlangsung selama-lamanya. Apalagi kalau membayangkan siksaan-siksaannya, saudara, maka tentu akan lebih menakutkan lagi. Satu-satunya yang dibutuhkan orang yang akan menerima hukuman adalah pengampunan, pembebasan. Tidak ada yang lain, dan pasti juga tidak membutuhkan yang lain, saudara. Maka benarlah ayat di atas yang mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Tadi saudara, Roma 4 ayat yang ke-7. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang dimaksud di ayat itu? Tidak lain tidak bukan adalah orang percaya, yaitu saudara dan saya. Betapa tidak, saudara? Ketika kita percaya dan beriman kepada Kristus, maka segala pelanggaran kita diampuni, saudara. Dikatakan dalam Mika 7 ayat 18 demikian, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Dosa-dosa kita diampuni, ditutupi, bahkan dibuang jauh ke dalam tubir laut. Demikian dikatakan Mika 7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Sekalipun dosa kita itu merah seperti kirmizi, dikatakan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita, tetapi beroleh pengampunan, diampuni oleh karena darah Kristus. Inilah
yang seharusnya menjadi dasar bahagia kita, saudara. Kita ini harus bahagia dan selalu bahagia. Karena apa? Karena kita sudah diampuni. Kebahagiaan ini harus bisa mengalahkan apapun juga. Jangan sampai sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan, yang sudah beroleh pengampunan dosa, kita mendasarkan kebahagiaan kita kepada hal-hal lahiriah. Bahagia ketika menempati rumah baru, bahagia ketika bisa beli mobil, memperoleh jabatan, dapat banyak keuntungan, lulus kuliah, dapat jodoh, dan sebagainya. Jangan, saudara. Dengan kata lain, meskipun sakit saudara belum sembuh, hutang saudara belum lunas, saudara terkena kasus hukum, dibenci, dipandang remeh, dijahati, diperlakukan semena-mena, difitnah, saudara harus tetap bisa berbahagia. Kenapa? Karena dosa dan pelanggaran saudara sudah diampuni karena iman saudara kepada Kristus. Memang itu bukan hal yang mudah dan otomatis bisa kita alami. Memang kita harus berjuang untuk itu. Tetapi harus diingat, saudara, justru melalui peristiwa-peristiwa seperti itulah, peristiwa yang tidak nyaman, peristiwa yang tidak kita harapkan dan tidak kita kehendaki, Tuhan mau kita menunjukkan iman percaya kita. Kalau keadaan aman, nyaman, semua berjalan baik, tentu akan mudah bagi kita untuk berkata, aku beriman atau aku percaya kepadamu ya Yesus. Tetapi bagaimana ketika keadaan berbalik menjadi keadaan yang tidak nyaman? Itu sarana yang Tuhan pakai agar kita bisa membuktikan iman kita, saudara. Maka, saudara, jangan lemah, jangan putus asa, tetaplah semangat. Apapun yang saudara sedang alami saat ini, buktikan iman percayamu dan yakinlah saudara pasti mampu melaluinya, karena Tuhan pasti memberikan kesanggupan untuk itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.